Halo semuanya, kembali di MyPHP Tutorial, kali ini di tutorial SQL, yaitu di 9 dasar SQL query yang wajib diketahui oleh semua programmer. Dengan mengetahui 9 dasar ini, maka Anda bisa meningkatkan produktivitas kerja Anda, kemudian memungkinkan untuk meningkatkan skill dari SQL Anda sendiri. Setiap application pasti menampilkan data, jadi diperlukan dasar-dasar dari SQL query itu sendiri. Di tutorial ini kita akan belajar mulai dari yang paling sederhana, kemudian yang paling kompleks, mulai dari hanya satu tabel, kemudian ke tabel dengan relasi satu ke banyak, kemudian juga relasi dari banyak ke banyak seperti mata pelajaran dan tabel siswa ini yang mana dihubungkan dengan tabel nilai siswa, sehingga untuk menampilkannya perlu juga menampilkan 3 tabel atau membaca 3 tabel. Nah, salah satu contohnya adalah di sini adalah bagaimana kita menampilkan data dari absensi ini untuk menampilkan siswa mana yang belum absen pada tanggal tertentu. Nah, ini salah satu contohnya untuk menggunakan yang namanya subquery. Sebelum lanjut ke materi utama, jangan lupa subscribe dan juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan tutorial selanjutnya. Kita ke materi yang pertama. Nah, di sini saya menggunakan MySQL command line untuk tutorial ini, dan kalau kita lihat tabelnya sudah ada ya, sekian tabel yang saya tunjukkan tadi diagramnya. Nah, yang pertama itu adalah tentang bagaimana menampilkan data dari satu tabel tunggal. Contohnya kita akan membaca data siswa. Jadi sintaknya itulah select, kemudian nama kolom. Kalau kita lihat tadi, kolom dari siswa adalah NIS, nama, jenis, kelamin, kelas, dan ID wali. Nah, kita juga bisa menggunakan di sini namanya describe, ya, describe siswa. Maka akan kelihatan struktur tabelnya ya. Maka di sini kita bisa pilih select NIS, nama ya, nama kolomnya, kemudian kelas misalnya from siswa, enter. Nah, maka kita bisa melihat di sini ada sekitar 100 siswa ya. Di dalamnya ada nama NIS, nama, kelas sesuai dengan yang kita pilih. Nah, kita juga bisa menggunakan bintang, select bintang from siswa seperti ini, from siswa seperti ini ya. Maka semua kolom akan ditampilkan ya, ID, NIS, nama, NIS, kelamin, kelas, juga ID dari wali itu sendiri. Kita bisa juga menyaring datanya berdasarkan kriteria tertentu, misalnya yang kelas 10 saja, maka kita menggunakan where. Nah, ini select where ya, where kelas ya, nama kolomnya. Jadi select nama kolom atau bintang, kemudian from nama tabel, where, kemudian kondisi. Kondisinya bisa menggunakan sama dengan 10 ya. Nah, ini ada 33 ya, siswa di kelas 10. Bisa juga menggunakan lebih besar, siswa yang lebih besar kelasnya dari 10. Nah, berarti ada 67 dari siswa kelas 11 dan juga kelas 12 ya. Kemudian ada juga kurang dari, misalnya yang kurang dari 11, berarti siswa ke 10 saja, balik lagi 33 ya. Ada juga menggunakan kurang dari sama dengan ya, atau lebih besar sama dengan, lebih besar sama dengan gitu ya. Jadi kelas 11, 12. Bisa juga yang tidak sama dengan seperti ini, tidak sama dengan kelas 11, berarti 10 dan 12. Kadang juga ditulis seperti ini ya, tidak dengan negasi ya. Nah, selain itu juga ada dengan between, artinya di antara, between 10 and 12 ya, between 10 dan 12 artinya dari 10 dan 12. Maka hasilnya ada 100 ya, 11 berarti ada 11, 10 dan 11 saja. Kemudian juga ada operator like ya, misalnya kita bisa gunakan untuk mencari biar namanya misalnya like gitu ya. Bukan ini, where nama kolom ya, nama kolom misalnya nama, like ya, like ada tanda persen misalnya RA gitu ya. Ini semua yang namanya ada RA, kita enter, ada sekian ya yang ada RA. Bisa juga kita bilang yang dimulai dari RA, terserah bagian belakangnya apa saja ya.
ada satu aja. Kemudian bisa juga kalau yang diakhiri dengan ra, ya, ada satu aja. Kemudian bisa juga menggunakan in, ya, misalnya in, ya, where kelas in. Nah, ini 10 sama 11. Ini bukan kurung siku ya, tapi kurung biasa ya. Nih, kemudian kalau bilang 10, 11, 12, maka semuanya ya. Yang selanjutnya adalah membatasi. Kalau kalian lihat ini adalah jumlahnya 100. Bagaimana kita mau membatasi hasilnya ya. Hasilnya misalnya biar per 10 gitu ya. Maka kita bisa gunakan yang namanya limit ya. Limit ya 10, maka yang salah ya, tanpa where ya. Siswa limit 10. Ya, maka akan ada 10 aja. Kemudian ada juga 10 dimulai dari baris keberapa. Nih kalau seperti ini bisa bilang offset ya, offset 0, berarti sama dari 0 ke 10. Nah, kalau misalnya dari 10 ya, coba kita select semuanya dulu, select 20 dulu ya, 20 gitu ya. Nah, select 20, maka ada ini yang ke 10 adalah ini ya. Nah, kalau kita bilang limit 10 offset 10, berarti dimulai dari baris ke 10, yaitu baris yang ini ya. Enter. Nah, itu ya, 11 ya. Oh, sorry, 10 artinya dari 0, ini 0 ya, sampai 10 yang 11. Nah, kalau kita bilang offsetnya 9, karena barisnya mulai dari 0 ya, maka yang 10. Nah, ini kalau tidak diurut, kemudian kita bisa juga mengurut berdasarkan nis misalnya, atau nama ya. Nah, maka ditambahkan di depannya adalah order by. Order by. Nah, by apa? Misalnya nis ascending ya, sama hasilnya. Tapi kalau nisnya descending ya, maka yang tampil dari nis yang paling besar ya. Paling besar yaitu 100 kalau nggak salah ya. Kalau kita mulai dari offsetnya 0, maka dia dari 100 ke bawah. Kalau kita mulai dari juga nama, juga bisa seperti itu. Nama ya, namanya dari Z dulu ya. Kalau ascending maka dari A ya. Nah, limit ini bisa digunakan untuk melakukan pagination ya. Pagination nanti dimulai dari baris keberapa. Kalau menampilkan ribuan baris dalam sebuah website, pasti akan lambat sekali websitenya. Berikutnya adalah agregasi, di mana kita biasanya menggunakan sebuah tabel untuk melakukan perhitungan jumlahnya berapa atau total nilai berapa, kemudian banyaknya berapa, kemudian nilai rata-rata, kemudian nilai tertinggi, terendah gitu ya. Nah, kita mulai dari jumlah. Misalnya kita mau melihat berapa sih jumlah siswa ini, kita menggunakan fungsi. Jadi itu kita mulai dari select, kemudian fungsinya ya, fungsinya misalnya count. Nah, count ID-nya ya, count nama kolom gitu ya, count dari tabel siswa ada 100. Kita juga bisa menggunakan count bintang ya, ada 100. Nah, juga bisa kita menggunakan average atau mencari rata-rata dari nilai siswa. Misalnya kalau kita pilih nilai siswa ya, select bintang from nilai siswa. Nah, ini kalau kalian lihat ada 400 record, saya limit saja dulu 10 ya, atau 20 ya. Nah, ini ada 20 siswa yang di dalamnya ada ID siswa, ada body pelajarannya, kemudian nilai siswanya. Nah, kita mau mencari misalnya nilai rata-rata dari siswa. Nah, kita menggunakan namanya select ya, fungsinya IPG, kolomnya nilai from nilai siswa. Nah, 7,3 ya rata-ratanya untuk semua siswa. Kemudian kita juga bisa mencari total semuanya ya, menggunakan fungsi sum, total semua nilainya. Sum ada 2921.
juga bisa menggunakan nilai tertinggi, menggunakan max. Max nilai tertinggi, kemudian bisa juga menggunakan min nilai terendah. Nilai terendahnya 5, nilai tertingginya 10. Nah, ini hasilnya satu-satu. Bagaimana kalau misalnya saya pengen jumlah siswa per kelas? Ya, jumlah siswa per kelas, maka kita menggunakan group by seperti ini. Ya, kita kasih count, kemudian kelas, ya, kemudian group by kelas, enter. Maka kita bisa lihat kelas 10 ada 33 orang, kelas 11 ada 35, kemudian kelas 12 ada 32. Bisa juga kita melihat nilai tertinggi dari masing-masing pelajaran ya. Kemudian group by ID pelajaran ya. Nah ini. Ya, kita masukkan di sini. Nah, ini nilai terendah ya. ID pelajaran ya. Jadi nilai terendah masing-masing pelajaran 5, kebetulan sama ya. Kalau max itu 10 semuanya. Bisa juga mencari nilai rata-rata setiap pelajaran, misalnya IPG nilai ya, kemudian ID pelajaran, prom, kurang n, prom, nilai siswa, group by ID pelajaran. Nah, masing-masing 7,1 ya. Kemudian bisa juga total masing-masing dari nilai untuk setiap pelajaran. Nah, bisa gini, bisa juga per siswa. Ya, per siswa kita bisa juga bilang ini adalah ID siswa ya, per group by ID siswa. Nah, ini. Jadi ID siswanya ya, ID siswa 1 totalnya 26, 31. Kemudian bagaimana kalau kita mau pilih dia bahwa yang totalnya nilainya lebih besar dari 30 gitu ya. Totalnya lebih besar dari 30. Coba kita lihat. Kalau kita tambahkan di sini where ya. Where ya, sum nilai lebih besar dari 30. Terjadi error. Ya, karena tidak bisa menggunakan agregasi di dalam kondisi dari where. Maka kita akan menggunakan yang namanya having ya. Where ini kita hapus, kemudian setelah group by kita masukkan namanya having sum nilai lebih besar dari 30, enter. Ada 38. Bisa juga menggunakan alias. Nah, kalau aliasnya ini kita gunakan jadi s total ya, alias itu s total. Kemudian di sini having-nya diganti dengan total ya. Having total, enter. Nah, bisa juga ya. Yang keenam adalah subquery, yaitu query yang berada di dalam query lainnya, atau bisa disebut juga subselect. Nah, subquery ini dapat digunakan dalam select prom ya, di dalam kolomnya, dan juga di dalam where. Nah, contoh yang bisa kita lakukan adalah misalnya membandingkan nilai siswa dengan nilai rata-rata. Ini yang berada di dalam prom ya. Kita bisa bilang begini, select ID siswa misalnya ya, ID pelajaran ya, kemudian kurung buka, baru subquery-nya select IPG ya, average, nilai average-nya, nilai prom nilai siswa ya, prom nilai siswa. Nah, ini jadi kolomnya akan ada nanti kolom seperti ini ya, di 7,3 rata-ratanya. Nah, kita juga bisa lakukan ini misalnya yang where, misalnya yang ID pelajaran where ID pelajaran sama dengan 1 misalnya ya. Nah, ini kita lupa memilih nilainya ya, nilai di sini ada pelajaran, kemudian nilai sesungguhnya ya, nilai. Nah, kita enter. Nah, hasilnya jadi banyak yang dapat di atas rata-rata ya.
ada juga yang di bawah rata-rata ya. Nah, ini juga bisa kita bilang bahwa mencari yang nilainya di bawah rata-rata, bisa juga. Nah, jadi kalau kita bilang select ya, ID siswa, kemudian ID pelajaran, kemudian nilai from nilai siswa ya, where kita bisa bilang where nilai kurang dari nilai rata-rata. Kita gunakan subquery select APG ya, nilai from nilai siswa. Enter. Nah, ada 247 ya, 247 nilai yang kurang dari nilai rata-rata ya, termasuk nilai 7 ya. Udah ya, ini di beberapa mata pelajaran. Subquery ini bisa digunakan untuk lebih banyak lagi. Misalnya, siswa melakukan absensi. Jika ada siswa yang tidak melakukan absensi, maka datanya dia di sini tidak akan ada. Ya, tidak akan ada di sini. Nah, jadi hanya siswa yang melakukan absensi yang ada. Nah, bagaimana caranya mencari siswa yang tidak absen? Nah, maka kita menggunakan yang namanya operator in gitu ya. Jadi subquery yang menghasilkan baris lebih dari satu hanya bisa digunakan di dalam operator in. Seperti misalnya ini mencari siswa yang tidak absen ya. Jadi kita bilang select bintang from siswa where ID not in, tidak berada di. Ini subquery-nya select ID siswa, satu kolom aja ya, siswa from absensi ya, where kita copy dulu ini, kita cari semuanya dulu data absensinya ya. Nah, ini bilang error ya, kita bilang select bintang from absensi. Kita lihat datanya, ada tanggal 16 saja ya. Absen lebih besar sama dengan 2022 5 16 00 00 and tanggal absen kurang dari tanggal berikutnya ya, 2022 05 17 00 ini di kurung ya. Nah, ini kurang tutup. Nah, ini ada 3 orang yang tidak absen. Nah, selanjutnya seperti kalian lihat tadi, pada saat kita melihat nilai siswanya ya, nilai siswanya itu upgrade-nya kita tidak tahu siapa siswanya, kita hanya tahu ID-nya siswa saja. Untuk menampilkan lebih dari satu tabel, maka kita perlu menggunakan query join ya. Nah, bagaimana seperti misalnya menampilkan bahwa nilai ini biar siswa dan nama siswanya tahu, kemudian nama mata pelajaran juga tahu. Nah, itu ada yang namanya SQL join. SQL join itu memiliki 3 tipe, inner, left, dan right join. Nah, inner join itu menampilkan data yang berada di tabel 1 dan 2 yang hanya memiliki kecocokan saja ya, yang memiliki dua-duanya ada berada yang kemudian dengan kondisi yang sama. Nah, kalau kita lihat di sini, guru ya memiliki beberapa siswa atau menjadi wali murid ya. Jadi guru siswa memiliki satu wali, kemudian guru memiliki beberapa murid sebagai walinya. Jadi kalau kita pilih data gurunya from guru ya, ada 10 guru. Kalau kita pilih dari siswa ada 100 guru. Nah, maka kalau kita pilih ini siswa, bagaimana caranya adalah menggunakan inner join. Inner join tabel guru ya. Kemudian diikuti dengan on guru.id. ID ya sama dengan
Ya, jadi kalau kalian lihat di sini, jadi ID wali dan ID guru. Jadi siswa ya, .id wali. Nah, kalau kita enter, maka hasilnya akan 100 halaman. Nah, kalau misalnya kita pilih ini saja, berapa ya, NIS, nama, kelas, dan guru nama. Ya, ini nama, kolom nama itu sama, maka perlu ditambahkan ini siswa nama. Nah, di sini bisa diganti nanti S wali. Enter, kita lihat ya. Jadi dua-duanya aja, semuanya ini hanya 100 ya. Jadi ini sekian, nama siswa sekian, ada kelas berapa, walinya, nama walinya siapa. Sedangkan lab join adalah menampilkan data, semua data yang ada di tabel kiri, tabel 1 di sini, dan data yang ada di tabel 2 yang memiliki kesamaan atau kesesuaian dengan kriteria dari on itu ya. On ini dia kriterianya ya. Kita ganti ini dengan ini ya, dengan lab join guru, maka hasilnya sama 100 karena semuanya ada walinya. Nah, bagaimana kalau kita tambahkan lagi insert into siswa ya, values 0, kemudian listnya 00 101, kemudian punya nama misalnya Joni, dan jenis kelamin laki-laki, kemudian kelasnya adalah kelas 12, kemudian walinya 0, nggak ada wali ya. Ya, kalau kita select siswanya, select bintang from siswa, maka Joni tidak punya wali. Nah, kalau kita jalankan yang lab join tadi, maka semuanya akan ditampilkan walaupun dia tidak ada kesesuaian data dengan di tabel guru. Nah, kalau kita enter maka ada 101, tidak ada Joni. Nah, bedanya dengan inner join seperti ini ya. Jadi kalau kita buka inner join ya, ini kita ganti dengan inner join, kedua-duanya harus ada ya. Nah, Joni tidak terlihat. Nah, bagaimana kalau yang right join? Nah, right join menampilkan data yang di tabel kanan. Jadi semua yang di tabel kanan itu akan ditampilkan dan data yang sesuai di tabel kiri, gitu ya. Ya, hanya yang sesuai aja di tabel kiri ditampilkan. Nah, kalau kita lihat sekarang, ini kita ganti ya, kita ganti ini menggunakan right. Nah, kita bisa lihat bahwa Joni tidak muncul, tapi semua data gurunya. Sisanya adalah semua gurunya yang tidak memiliki murid. Ya, tidak menjadi wali murid, ya, ada sekian. Kemudian sisanya adalah data yang memiliki kesesuaian ya. Nah, jadi Bertie Owen punya sekian, siswa di kelas 10, kemudian Sasha di kelas 11, kemudian Brion di kelas 12. Sisanya tidak menjadi wali murid. Lab join atau right join ini bisa kita gunakan lebih dalam ya. Kalau tadi kita menggunakan subquery untuk mencari siswa yang tidak absen. Nah, bagaimana caranya mencari siswa yang absen dan tidak absen atau membuat laporannya ya? Maka kita bisa menggunakan query seperti ini ya. Select bintang from siswa. Nah, kita gunakan lab biar semua siswanya muncul. Kita masukkan lab join absensi. Coba kita lihat struktur tabelnya dulu ya. Nah, ini struktur tabelnya ya. Absensi ya, jadi ID siswa dengan siswa ya. Jadi absensi ya, on ya, siswa.id sama dengan absensi .id siswa. Nah, kemudian ditambahkan dengan kondisi dari tanggal berapa yang kita mau lihat. And absensi tanggal berapa? Tanggal absen lebih besar dari tanggal 16 dan tanggal absen kurang dari tanggal 17. Kemudian ditambahkan dengan where, misalnya kelas 10
Ya, misalnya kelas 10 ya, yang kelas 10 siapa sih yang tidak absen? Nah, kita lihat sekian ada di sini. Kalau kita lihat ininya ya, kalau kita lihat nanti ada seperti ini. Di nama siswa. Nah, kita pilih saja beberapa kolomnya ya, beberapa kolom saja, misalnya NIS ya, kemudian nama siswa, kemudian tanggal absen. Bisa juga di depannya ditambahkan kelas ya. Enter. Nah, bisa kita lihat di kelas 10 ada 3 orang yang tidak absen di tanggal 16 ya. Ya, jadi dengan mengetahui ini, kok nilainya kosong berarti tidak ada absensi, berarti tidak sekolah, antara izin atau alpa ya, atau sakit. Nah, seperti tadi kalian lihat bagaimana caranya balik lagi ke kolom tadi, melihat upgrade dan segala macamnya dengan nilai siswa. Dan kalau mengambil dari data nilai siswa ini, kita tidak bisa melihat apa nama pelajarannya, kemudian apa juga nama siswanya atau nis siswanya. Kita bisa menggunakan join juga. Sekarang kita akan menggunakan 3 tabel yang ditampilkan ya. 3 tabel yang ditampilkan yaitu siswa memiliki banyak mata pelajaran. Mata pelajaran juga memiliki banyak siswa yang dihubungkan dengan tabel nilai siswa ini. Nah, jadi 3 tabel yang ditampilkan ya, atau diambil datanya. Cara menampilkannya itu menggunakan query join, yaitu inner join ya, karena kita pengen semua data yang ada. Nah, kita bisa select, kita pakai bintang dulu ya, kemudian from siswa, kemudian inner join ya. Di inner join dulu ya, yang kita inner join dulu itu adalah nilai siswanya dulu ya, kemudian baru di inner join dengan mata pelajarannya ya. Nah, inner join nilai siswa. Kenapa kita melakukan join ke nilai siswa dulu? Nah, karena ini ID siswa ada di sini di tabel nilai siswa. Nah, kita inner join dulu ini ID siswa dan ID-nya. Nah, ini on ya, siswa.id sama dengan nilai siswa.id siswa ya. Kita bisa enter ini ya. Kita ulang saja ya, biar terlihat query-nya lebih bagus. Kita mulai dari select, bintang, from siswa ya, kemudian kita inner join nilai siswa ya, kemudian on ya, on siswa.id sama dengan nilai siswa.id siswa, kemudian kita inner join-kan lagi dengan mata pelajaran ya, inner join mata pelajaran on ID pelajaran dengan ID ya, nilai siswa dot ID pelajaran sama dengan mata pelajaran dot ID. Nah, ini kalau kita enter, bentar, ada salah. Nah, ini kurang, di sini kurang dibilang ini kurang n ya, enter. Nah, hasilnya gini, ada 400, kemudian dengan struktur yang sedikit aneh ya. Nih, kita bisa lihat ke atas. Nah, di sini ada ID, NIS, nama, ujian kelamin dan segala macam. Yang kita butuhkan itu hanya misalnya NIS ya, NIS, kemudian siswa.nama ya, nama siswa karena ada nama, kemudian siswa.kelas ya, kemudian juga mata pelajaran dot nama ya, kita bisa S mata pelajaran ya. Nah, kita bisa lihat di sini ya, lebih gampang dilihat ya. Nah, ini ada NIS nama di siswa mata pelajaran. Nah, kemudian kita bisa juga kasih where ya, kelas sama dengan 10. Nah, ini kelas 10. Sekian
9 dasar dari SQL query yang wajib diketahui oleh setiap programmer untuk meningkatkan produktivitas kerja. Di tutorial ini kita belajar menampilkan tabel dengan relasi satu ke banyak, kemudian banyak ke banyak, dan juga menampilkan data dengan agregasi dan juga menampilkan yang sederhana, yaitu satu tabel saja. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan loncengnya, dan sampai jumpa lagi di tutorial selanjutnya.